Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan waktu hadir di hari ini yang saya hormati. Mohon maaf ibu-ibu fraksi Golkar dan bapak-bapaknya ini semua dari fraksi Golkar yang hadir yang saya hormati. Sebelumnya mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat beliau hari ini kita bisa berkumpul di sini. Dengan bersama-sama kita mengucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia. Terima kasih teman-teman, sekali lagi semangatnya tetap luar biasa. Ini semangat relawan pada hari ini Pak Ketua, sedikit laporan dari saya. Yang relawan Semeton Erlangga Hartarto yang selaku Ketua Umum sudah mampu nanti baru membangun sebuah struktur Pak Ketua. Struktur yang kami bangun baru sampai kecamatan. Nah nantinya kita akan bergerak sampai ke desa dan banjar. Tujuannya apa? Untuk mempromosikan Pak Erlangga Hartarto sebagai kader Partai Golkar yang luar biasa yang nantinya kita usung sebagai Presiden Republik Indonesia 2024. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam bahagia. Kurang semangat. Salam bahagia. Mantap Jemberana. Yang saya hormati tim Erlangga Hartarto dari pusat, yang hari ini beliau hadir langsung ya dari Jakarta. Terima kasih sudah berkenan hadir. Yang saya hormati Ketua DPD Golkar Kabupaten Jemberana Pak Made beserta seluruh jajaran fraksi. Yang saya hormati Pak Dr. Agus ya, sebagai koordinator, Bu Sri Wignawati sebagai fasilitator. Jadi berkat komunikasi beliau lah, jadi Ibu dari tim relawan Erlangga Jakarta hadir bersama-sama di tengah kita. Kemudian khusus ini Pak Adiase yang lebih dikenal dengan Pak Komet. Jadi beliau adalah kader yang betul-betul bersinar. Bersinar fisiknya, bersinar pikirannya, sehingga cemerlang jadinya. Jadi yang hadir di sini saya tahu persis ini adalah kader-kader yang dikoordinatori oleh Pak Komet ya. Ini semua saya lihat semangat. Terima kasih atas kehadirannya. Dan ini adalah baru sebagian yang diundang, betul nggak? Betul. Karena kita ingin bertahap, jadi seperti istilahnya teori makan bubur panas ya. Kita harus makannya dari pinggir sampai nanti intinya kita dapatkan. Intinya itu apa? Memenangkan Erlangga Hartarto sebagai presiden. Betul? Betul. Oleh karena demikian kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan Jemberana ini adalah yang pertama. Yang pertama kita umumkan, deklarasikan di bawah Pak Komet, relawan Semar. Semar ini artinya adalah Semeton Erlangga. Semeton Erlangga, Semar. Semeton itu, Ibu, itu artinya Semeton itu adalah saudara, sahabat ya. Jadi Semar, Semeton Erlangga, sahabatnya Erlangga, saudaranya Erlangga. Itu tadi salah satunya adalah sahabat dari Erlangga. Kemudian secara fisiologi, Semar itu adalah figur panutan. Kalau dalam dunia pewayangan, Semar itu adalah figur panutan. Panutan bagi pihak yang benar. Betul nggak? Kalau Semar itu penasehatnya siapa? Pandawa. Pandawa
melawan Korawa. Pandawa itu benar apa tidak salah? Pihak benar. Jadi Semar itu selalu berada di pihak yang benar. Dan dalam filosofi Hindu, yang benar itu selalu pasti benar. Nah itu, oleh karena demikian maka kita memakai nama relawan kita adalah relawan Semar. Mereka itu adalah membela kebenaran, karena diyakini kebenaran itu adalah kemenangan, kunci dari kemenangan. Kalau secara nasional, figur Semar itu, ya kalau figur Semar itu, bodinya, fisiknya, itu coba lihat pulau dari Sumatera sampai dengan Papua, pulau mana yang mirip dengan Semar? Kalimantan ya, betul Kalimantan. Sekarang kita lihat IKN itu ditaruh di mana? Kalimantan. Itu menandakan bahwa kembalinya kejayaan Indonesia ini dengan berada ibu kotanya di tengah-tengah daerah pertahanan Indonesia. Jadi Semar fisiknya Pulau Kalimantan, dan di sana ibu kota. Presiden itu tinggalnya di mana? Kan di ibu kota negara ya, betul nggak? Nah, berarti Airlangga Hartarto sudah dipersiapkan ibu kota negaranya, tempat tinggalnya adalah di Kalimantan oleh Semar, oleh relawan Semar. Jadi penting saya jelaskan ini bukan kebetulan, tidak ada satu yang kebetulan, tapi ini adalah filosofi yang memang turun di Bali ini, sehingga itu dibisikkan kepada kita semua untuk memunculkan nama Semar ini. Dan kebetulan tempat Semar itu adalah yang di Bali itu kan toilet, ya, betul nggak? Toilet, kemudian Semar, kemudian Sangya, siapa namanya kalau dia Wismanya, ya, betul. Jadi ternyata di sini lebih jago ini. Jadi sudah mendalami. Jadi oleh karena demikian ide Dane Semeton Sarang Sami bergabung sekarang hari ini diawali di kelurahan di Desa Tegal Cangkring, tempatnya desanya Bapak Wakil Bupati dan tempatnya Bupati 2 periode yang sangat terkenal se-Indonesia. Ini adalah sebagai ciri Semar akan bisa melahirkan presiden dan anggota DPR. Siapa itu anggota DPR-nya? Orangnya bersinar. Salah satunya ya. Oleh karena itulah kita harus bekerja keras. Sanggup ide dan kami? Sanggup? Mari kita menangkan Airlangga Hartarto. Dan sekarang saya beritahukan, jadi Partai Golkar baru saja membentuk koalisi, namanya Koalisi Indonesia Bersatu. Jadi banyak para ahli, para pengamat menyatakan bahwa pembentukan KIP ini suatu hal yang sangat cerdas. Karena apa? Karena yang lain-lain masih gerada-geruduk, kunjungan sini, kunjungan ke situ, tapi Golkar sudah mempunyai koalisi yang sudah mampu melahirkan calon sudah lebih dari 20%, sudah bisa melahirkan calon. Yang kedua, dengan lahirnya koalisi Golkar nasionalis, PAN religius, PPP religius, maka di Indonesia ini memang harus dipimpin oleh pimpinan yang nasionalis religius. Karena faktanya kita adalah mayoritas muslim, tapi faktanya adalah bangsa Indonesia yang dibangun atas dasar nasionalisme. Oleh karena demikian maka kelahirannya ini adalah suatu koalisi yang mampu mengeliminasi. Eliminasi itu maksudnya mampu menetralkan, mampu menghilangkan politik identitas. Kalau tahun 2019 sangat kental, apalagi waktu di pemilu di pilkada di DKI. Jadi sampai ada saling lapor Ahok dan sebagainya karena masalah agama, penista agama.
Jadi kalau bangsa ini dikelola dengan cara seperti itu, maka kita akan hancur bangsa kita. Maka yang benar adalah apa yang dipikirkan oleh para founding father kita harus membangun nasionalis religius di Indonesia ini. Dan itulah kita berharap nanti figur yang dilahirkan oleh KIB ini akan bisa memberikan jawaban kepada bangsa ini. Secara personal, saya sampaikan, Bapak Airlangga Hartarto ini adalah seorang teknokratis. Kalau teknokratis itu, kalau dulu presiden kita itu Habibie. Ya. Jadi beliau adalah bekerja berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan atas kesantunan, berdasarkan atas semangat nasionalisme, dan inilah yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Sebagai teknokratis, persoalan-persoalan bangsa ini harus diatasi secara intelektual, secara ilmiah. Ya buktinya Pak Airlangga ditunjuk sebagai ketua tim penanganan COVID, walaupun bagaimana tantangannya masih ingat tak? Jadi ada menolak pakai masker kan, ada menolak vaksin, tapi dijelaskan secara ilmiah, secara akhirnya masyarakat mau. Tapi kalau secara politis itu pasti tidak. Contoh lagi, dia ke kampung, ya, saya ke kampung di desa. Betul, anak buahnya yang menggarap kebun itu, dia tanya, Bu mau vaksin? Durung Pak. Lagi 2 minggunya, Bu vaksin konet. Curiga mau diambil di sini. Akhirnya tak konet. Kenapa tuh? Apa di bawah tuh di masyarakat orangnya ini vaksin ada bawah, bukan masyarakat ada jelek-jelek, ada belah-belah, buang aja bos-bosnya gitu. Nah ini kan politis sudah masuk masyarakat biar tidak mau vaksin. Padahal vaksin itu kan sama semua. Jadi oleh karena demikian, tolong di apa namanya, kita itu memang bangsa yang plural ini harus dikelola secara intelektual oleh tokoh yang punya kemampuan teknologi. Kalau saja secara politis saja, ada masyarakat yang tidak mau divaksin, wah kita bela dia karena dia lebih banyak biar dapat dukungan politik. Akhirnya bangsa ini yang hancur. Nah, akhirnya syukurlah semua akhirnya bisa dijelaskan, semua menjadi ikut vaksin. Begitu juga masker dan sebagainya. Begitu juga terhadap persoalan-persoalan ekonomi kita. Jadi Bapak Airlangga Hartarto ditugaskan tangani ekonomi oleh Presiden karena pasca COVID ini. Kita terpuruk sekali Indonesia, termasuk Bali. Tapi sekarang faktanya gimana? Bangsa Indonesia sudah pertumbuhan ekonominya 5%. Tertinggi di dunia, diakui oleh internasional bahwa pemulihan ekonomi Indonesia ini adalah terbaik. Jadi sudah sampai itu kenapa tidak ada yang mengakui bahwa itu adalah peranan Pak Airlangga Hartarto? Apa jawabannya? Kenapa? Udah itu dari sana. Karena ini masalah politik. Ya politik biar istilah maaf bahasa belelengnya ya. Apa ke orangnya mau berisi nomor cek gitu. Kan begitu. Ini kita harus teman-teman sebagai relawan ini bisa menjelaskan apa kurangnya keberhasilan menangani COVID, menangani ekonomi, termasuk masalah prakerja. Satu prakerja itu yang mendapat bantuan prakerja itu langsung kepada orangnya, langsung transfer lewat pos. Tapi ini tidak muncul karena ini bermanfaat bagi masyarakat. Kalau ini dimunculkan secara politik merugikan yang tidak senang. Oleh karena itulah ide dari Sarosami, saya sangat bangga hari ini bisa menunjukkan semangatnya, dan ini baru langkah awal. Kita harus terus bergerak menyadarkan kepada masyarakat. Dan Astokare tahun 2024, ketika selesai nanti pilpres, pileg, suasana politik, kondisi politik di Indonesia termasuk di Bali akan terjadi perubahan, termasuk di Jemberana ini, di mana setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Siapa itu? Itu adalah Partai Golkar, saudara-saudara. Kemarin masyarakat demo masalah hitaran sebagainya, masalah Bali Madara, tidak ada yang bisa, karena mereka adalah mayoritas.
Oleh karena itulah ke depan ini kita harus ciptakan keseimbangan kekuatan sosial politik. Dan saya berharap banyak dari Semeton, Airlangga, Semar, terutama di Kabupaten Jemberana ini. Sanggup, saudara sekalian? Mari kita wujudkan itu. Dan seperti yang saya katakan tadi, Semar adalah selalu berada di pihak yang benar, dan kebenaran selalu pasti menang. Tidak ada kebenaran yang salah, walaupun kita pernah ragu meyakini kebenaran itu. Contohnya apa? Sebelum perang Baratayuda, Arjuna tidak mau maju dalam pertempuran. Kenapa? Yang saya lawan itu adalah paman saya, guru saya, Pendeta Dorna, kakek saya Bisma, saudara saya Duryudana. Masa saya harus berperang dengan dia? Waktu masa kecil saya ajak bermain. Ragu, keberanian seorang ksatria hilang, tidak ada. Syukur waktu itu didampingi oleh Kresna yang melahirkan Bhagawan Gita. Diberikanlah bahwa kalau Anda ingin bertindak sebagai manusia benar, maka bela kebenaran. Karena tidak ada kebenaran yang kalah. Dan kalau Anda membela yang salah, maka Anda akan berada di pihak yang salah. Dan sejak itulah Arjuna meyakini bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah kebenaran. Dan karena dia meyakini yang dilakukan adalah sebuah kebenaran melalui pertempuran Kurusetra, Baratayuda, maka dia memenangkan pertempuran itu sendiri. Sama dengan saudara sekalian, seluruh relawan Semar. Ketika saudara awalnya boleh saja ragu saja nih, menang. Tapi ketika Anda meyakini apa yang Anda perjuangkan sebuah kebenaran, dan kebenaran itu pasti menang, maka asukare di desa yang dewasa, Tuhan yang Maha Esa memberikan jalan yang terbaik kepada kita sekalian. Jadi mengakhiri sambutan saya ini, saya ingin mengajak para saudara ketika saya menyebut Airlangga, saudara-saudara menjawab dengan Presiden. Siap? Ya. Airlangga? 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 Terima kasih. Om Sati Om. Hari ini kita telah menuntaskan satu bagian penting sosialisasi relawan Semar Semeton Airlangga di Kabupaten Jemberana yang dihadiri langsung dari tim pusat ilmiah. Kami ucapkan terima kasih, dan ini adalah langkah awal yang sangat baik dan optimis untuk kemenangan Airlangga Hartarto. Mari kita bersama-sama membangun kekuatan Airlangga Hartarto sampai pada 2024 dan presidennya adalah Airlangga Hartarto.